Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Arin dalam pembelajaran tematik tema 4 muatan SPDP, subtema 1 globalisasi di sekitarku. Kali ini kita akan belajar KD 3.1 memahami reklame dan KD 4.1 membuat reklame. Tujuan pembelajarannya: 1. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. 2. Siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Mari anak-anak kita awali pembelajaran pagi ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anak, berkata jujur dan berperilaku jujur harus kita biasakan sejak kecil. Sekarang banyak orang berperilaku tidak jujur untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, padahal agama melarang itu. Agar sukses berdagang misalnya, timbangan dikurangi, atau apa yang diperjualbelikan tidak sama dengan kesepakatan awal. Padahal berperilaku jujur akan menjadikan seseorang dipercaya oleh orang lain. Sebagaimana teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dijuluki dengan gelar Al-Amin. Sebelum kita awali anak-anak, tahukah kalian tentang wayang? Ya, di gambar ada gambar wayang. Alhamdulillah anak-anak, wayang sebagai warisan budaya Indonesia sudah diakui oleh UNESCO Badan Dunia sebagai masterpiece budaya dunia. Jadi, karena arus globalisasi, wayang tidak hanya menjadi warisan bangsa Indonesia, tetapi juga diakui oleh dunia, menjadi milik masyarakat dunia yang mengangkat citra, harkat, dan martabat bangsa dalam forum dunia. Alhamdulillah ya anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah salah satu bentuk ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain. Istilah reklame berasal dari bahasa Spanyol, yakni dari kata re yang berarti berulang-ulang dan clamo yang artinya seruan. Jadi reklame dapat juga diartikan sebagai seruan yang berulang-ulang dalam rangka menawarkan barang dagangan atau jasa kepada konsumen. Tujuan dari reklame adalah menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Fungsi reklame adalah 1. Menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu brand, produk, atau jasa. 2. Mengajak atau mempengaruhi masyarakat. 3. Menciptakan dan membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu brand, produk atau jasa yang dipromosikan. 4. Mengupayakan kepuasan tertentu kepada konsumen. Dan yang kelima, menjadi media atau alat komunikasi antara penjual atau produsen dengan calon pembeli atau konsumen. Ciri-ciri reklame. Bagaimana suatu ajakan itu disebut reklame? Yaitu 1. Slogan jelas dan mudah dipengerti. Apa itu slogan? Slogan adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat oleh pembaca. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi atau gambar menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan baik. 5. Berisi informasi, membujuk atau mengajak masyarakat. Jenis reklame ada beberapa, berdasarkan 1. Tujuan pengadaannya, 2. Medianya,
tiga, tempat pemasangannya, dan yang keempat, sifatnya. Contoh reklame antara lain poster, iklan, plakat, spanduk, selebaran, baliho, buklet, brosur, leaflet, billboard, banner, flyer, dan videotron. Dari tujuan pengadaannya, reklame dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, reklame komersial. Apa itu reklame komersial? Yaitu reklame yang bertujuan untuk menawarkan barang atau produk agar dibeli. Biasanya dalam bentuk poster, spanduk, baliho, dan lain-lain. Dan jenis yang kedua adalah reklame non-komersial. Artinya, reklame yang bertujuan untuk mengajak orang lain melakukan suatu anjuran, misalkan hidup bersih, hemat energi, dan lain-lain. Ini contohnya anak-anak untuk reklame yang komersial. Ya, ada iklan tentang minuman, kemudian iklan tentang HP, dan juga spanduk itu ya. Kalau yang kedua tadi baliho, yang pertama poster, kemudian yang ketiga itu aneka macam spanduk. Banyak yang ditawarkan. Ini adalah contoh dari reklame komersial. Lalu contoh reklame yang non-komersial, yang berisi ajakan. Ada contohnya, yang pertama, ajakan untuk menghemat listrik. Kemudian yang kedua, ajakan untuk mari membaca buku. Dan yang ketiga ada reklame tentang ayo pakai masker, cegah penyebaran virus corona. Sampai di sini paham anak-anak? Dari jenisnya dibagi dua, reklame yang komersial dan yang non-komersial. Kita lanjutkan ya. Berdasarkan medianya itu berarti caranya ya, menyalurkannya lewat apa? Ada 3 jenis. Yang pertama dengan audio. Artinya reklame yang menggunakan media suara atau bunyi tertentu. Contohnya iklan lewat radio. Ya, lewat radio kita hanya mendengar suaranya saja. Kemudian yang kedua visual, yaitu reklame yang menggunakan media gambar, baik gambar diam maupun bergerak. Contohnya iklan Megatron, poster, spanduk, plakat, brosur, selebaran, dan papan nama. Jadi kita hanya melihat gambarnya saja atau tulisannya. Nah, yang ketiga adalah gabungan dari yang nomor 1 dan 2, yaitu audio visual. Merupakan gabungan dari audio dan visual dalam bentuk gambar dan suara. Biasanya ini yang paling menarik anak-anak. Contohnya iklan di TV, iklan di YouTube, iklan di film. Yang berikutnya berdasarkan tempat pemasangannya. Reklame dibedakan lagi menjadi 2. Yang pertama reklame indoor. Artinya reklame yang dipasang di dalam ruangan. Umumnya berukuran kecil atau sedang dengan bahan kertas. Contohnya brosur dan leaflet. Yang kedua, reklame outdoor. Adalah reklame yang dipasang di luar ruangan dan terpapar sinar matahari. Umumnya berukuran besar dan dibuat dengan bahan kedap air dan tahan sengatan matahari. Contohnya baliho, spanduk, banner, dan billboard. Yang terakhir, berdasarkan sifatnya. Reklame dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Reklame peringatan. Adalah reklame yang bersifat mengingatkan masyarakat untuk melakukan hal tertentu. Contohnya tertib dalam berlalu lintas. Yang kedua, reklame penerangan. Adalah reklame yang bersifat memberikan informasi kepada masyarakat umum, biasanya tentang kesehatan, terutama saat ini ya, saat pandemi COVID-19, maka banyak sekali informasi layanan umum masyarakat tentang kesehatan, ajakan menggunakan masker, ya, kemudian berperilaku yang bersih dengan cuci tangan dan hand sanitizer dan sebagainya. Yang ketiga, reklame ajakan atau permintaan. Adalah reklame yang bersifat mengajak
atau meminta masyarakat untuk mengikuti ajakan atau permintaan. Contohnya donor darah, kemudian bantuan bencana alam, pemakaian masker, dan lain-lain. Persiapan untuk menggambar reklame, apa saja yang harus kita siapkan anak-anak untuk menggambar reklame? Yang pertama adalah menyiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya. Kalian bisa siapkan kertas ya, dan kemudian alat tulisnya. Yang kedua, pengaturan komposisi. Setelah menyiapkan bahan dan alat, kemudian aturlah komposisinya. Komposisi adalah letak susunan bentuk barang atau objek, di mana kita akan meletakkan gambar barang, gambar benda, atau di mana tempat kita akan menulis. Ya. Yang ketiga, gambar bentuk barang atau objek reklame. Gambarlah bentuk barang atau objek reklame yang akan dibuat. Yang keempat, pewarnaan. Langkah terakhir dalam membuat reklame adalah pewarnaan. Reklame yang baik harus mampu membuat orang tertarik untuk melakukan pesan yang disampaikan. Untuk itu, kita harus memilih warna yang mencolok dan dapat menarik perhatian orang. Ini anak-anak urutan cara bagaimana kita menggambar reklame. Ini akan kita lakukan pada pertemuan kita berikutnya. Untuk pekan ini anak-anak, ya alhamdulillah ternyata materi kita untuk hari ini sudah selesai. Tugas kalian di rumah adalah lihat di buku paket 4 pada halaman 13. Amati di sekitarmu, tulislah 3 reklame yang kamu temui. Berilah pendapatmu apakah reklame tersebut sudah dikatakan baik atau belum. Ya, tulis dalam tabel seperti pada halaman 13 di buku catatan tematik. Jadi kalian tuliskan reklame yang kalian temui, yang kalian lihat, kemudian tuliskan pendapat kalian. Apakah reklame tersebut sudah baik? Kalau disebut baik, itu artinya sudah memenuhi 5 kriteria tadi yang sudah Ustazah terangkan. Ciri-ciri reklame yang baik. Slogannya jelas ya, ada kata-katanya yang menarik, bahasanya baik, kemudian ilustrasi dan gambarnya juga menarik atau mudah diingat. Tata letaknya, komposisinya juga baik, dan yang pasti ada informasi ya, ada informasi untuk mengajak masyarakat. Silahkan kalian tulis 3 macam reklame yang kalian lihat dan kemudian kalian tulis pendapat kalian. Insya Allah bisa anak-anak ya, cukup paham kalian. Tetap semangat PDR, belajar dari rumah, manjada wajada. Marilah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustazah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.